Mari kita buka dengan nomor 479. Hamba-Hamba-Mu berimpun Tuhan, lihatlah dalam kasih kami pandang rindu Tuhan. Kami harukan lalu yang bimbinglah kami Tuhan di kau jalan. Panjang-panjang dengan manusia, kasih kuasa dan hukumnya kiranya Tuhan. Dalam kegelapan kamu jangan meresah, didampingi Yesus Guru kebenaran. Dunia berurus selalu namun ganti, dengan hari dengarkan orang yang lelah, yang mati disalib hidup tak kenal mati. Tuhanlah Messias, Yesus kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Tentulah kita berharap bahwa dalam menjalankan puasa selama 2 pekan ini kita boleh mengalami kemajuan, kita boleh bersyukur atas hal itu. Melalui sabdanya hari ini Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan arah hidup kita ke depan dengan memakai takaran dan cara pandang Yesus Kristus sendiri. Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah, dengan berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oleh sebab itu marilah kita menyiapkan diri dan membuka hati kepadanya, agar kita semakin mengenal dan menyadari kehendaknya. Mari kita bersama menyatakan tobat kita. Saya Aku mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Sarjana tamu 355. Tuhan kasihani
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan perintah-Mu yang mengarahkan kami agar jangan sampai menempuh jalan sesat. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menyadari bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putra-Mu, dan Dia telah membangunkan dunia berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Keluaran. Di gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau ada yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, lalu banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, kita semua diingatkan agar kita sebagaimana dalam pengharapan kita sebagai umat Allah, kita senantiasa mampu untuk mengarahkan hidup kita ke depan, dan dengan demikian kita senantiasa berpegang teguh pada hukum dan kebenaran yang dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih yang dikasih Tuhan, maka bacaan-bacaan hari ini mau menghantarkan kita pada penghayatan itu. Sebagaimana dalam kitab Keluaran dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan,
Di sana maka kita akan bisa menemukan makna tentang arah hidup kita itu sesuai dengan hukum dan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Sebagaimana Tuhan juga telah menyatakan hukumnya kepada umat Israel. Sebagaimana dalam 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan sebagai hukumnya kepada umat Israel untuk mengarahkan hidup umat Israel agar senantiasa menjadi umat Allah yang berkenan kepadanya. Dalam kitab Keluaran tadi, bagaimana kita bisa melihat bahwa sungguh Tuhan itu baik, bahwa sungguh Tuhan itu senantiasa selalu membimbing dan juga menuntun kita agar kita selalu berkenan kepadanya. Dan melalui hukum-hukumnya, melalui firman-Nya, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita tetap pada arah hidup kita sebagai umat Allah yang selalu berpegang pada hukum-hukumnya, yang selalu berpegang pada firman-Nya, sehingga kita tidak disesatkan oleh hukum-hukum dunia dan sebagainya. Saudara-saudari Pakriman yang terkasih, maka demikianlah juga dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, di mana Yesus juga mau menyatakan kepada kita supaya kita sebagai umat Allah mampu untuk sungguh-sungguh berpegang teguh pada hukum dan firman-Nya. Dalam Injil kita melihat bagaimana kisah tentang orang-orang yang senantiasa menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Bait Allah dipakai untuk berdagang, bait Allah dipakai untuk mencari nafkah dan sebagainya. Padahal orang Israel itu sangat meyakini bahwa bait Allah itu adalah tempat Tuhan yang mau menyatakan dirinya. Orang Israel sangat meyakini bahwa bait Allah itu tanda kehadiran Tuhan secara nyata. Tetapi justru dipakai oleh mereka untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itulah yang tidak berkenan. Maka Yesus sangat marah dan kemudian mengusir mereka semua dari bait suci. Semua domba, lembu, dan juga meja-meja dibalikkannya. Dengan demikian Yesus mau menyatakan bahwa umat Allah harus senantiasa berpegang teguh pada hukum dan perjanjian Tuhan. Namun di sini Yesus mau membuat suatu hal yang baru. Sebagaimana kita lihat dalam percakapannya antara orang Yahudi, antara pedagang itu dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, ambil semua ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu orang Yahudi menjawab, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dan Yesus menjawab, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan orang Yahudi menjawab, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Maka jelas bahwa Yesus di sini akan membuat sesuatu yang baru. Kalau orang Yahudi membuat ataupun meyakini bahwa bait suci itu tanda kehadiran Tuhan,
maka Yesus membuat hal yang baru. Bait suci yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, sebagai tanda kehadiran Allah secara nyata, secara manusiawi dalam hidup kita manusia. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, maka Yesus menjadikan dirinya sebagai bait suci, sebagai tanda Tuhan yang menyelamatkan, sebagai tanda kehadiran Tuhan yang senantiasa memberi hidup yang baru. Oleh karena itu, bacaan ini haruslah kita maknai bahwa tubuh Kristus adalah bait suci Allah. Dan setiap orang yang berhimpun di dalam bait suci itu, yaitu gerejanya, maka ia hidup dan dihidupi oleh Allah sendiri. Karena melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kepada kita kemanusiaannya bagi kita untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan dalam diri Yesus maka kita akan mengenal Allah yang senantiasa selalu mengarahkan hidup kita dan memberi hidup kepada kita. Dan tubuh Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah tanda kehadiran Tuhan yang secara nyata di dalam bait sucinya, yaitu dalam gerejanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mari kita selama masa Prapaskah ini kita selalu berpegang teguh pada hukum dan kebenarannya, sebagaimana pemazmur dalam bacaan hari ini. Kita bisa memaknai bahwa sabda Tuhan adalah kebenaran dan hukumnya adalah kebebasan. Artinya sabda Tuhan adalah kebenaran yang dinyatakan kepada kita, tetapi hukumnya membebaskan kita dari kesesatan, hukumnya membebaskan kita dari segala tipu daya setan, dan kita akan dibawanya pada hukum yang baru, yaitu Kristus sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Mari kita memaknai masa Prapaskah ini yang senantiasa kita wujudkan dalam tindak pertobatan kita secara baru, sehingga kita selalu berpegang teguh pada hukum dan ketetapan Tuhan. Semoga Paskah senantiasa menjadi masa depan yang cerah bagi kita, dan kita kelak pun akan menyongsong Paskah abadi bersama Kristus dalam kemuliaannya yang kekal. Amin. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang dunia mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, mintalah maka kamu akan diberi. Oleh karena itu mari kita meminta pada Allah dengan penuh kepercayaan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapak Suci, para uskup, dan para imam selalu mendorong umat beriman untuk menghayati perintah-perintah Allah dengan setia, serta menyadarkan kita semua bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang paling utama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pemimpin negara. Semoga Tuhan membimbing para pemimpin negara agar mereka menjalin kerjasama yang baik, mengusahakan persaudaraan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa, berjuang tanpa henti mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, kita berdoa agar Tuhan mendampingi mereka agar tetap setia, saling bekerja sama mendidik anak-anak, terutama dengan teladan hidup mereka sendiri. Semoga mereka diberi kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang berhimpun di sini. Semoga kita semua menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umatnya. Dengan demikian, kita akan terus berusaha membarui diri agar semakin layak menjadi tempat kediamannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lakukan persembahan kita. Persembahan kita ini dan lagu nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan hati maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah tanda iman dan cintamu kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Saudara-saudari terkasih, Allah yang Maha Rahim telah menganugerahkan masa Prapaskah ini sebagai masa suci untuk bertobat. Maka marilah kita berseru. Pujilah, pujilah Allah, Tuhan yang Maha
keselamatan kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mendekati kami dengan penuh kasih. Maka kami berseru, Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Baik. Engkau telah mengutus Yesus Putra untuk menanggung dosa dunia. Dialah gembala yang baik, yang selalu berusaha mencari domba yang sesat. Dia rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami. Maka kami berseru, Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Baik. selama masa tobat ini, Engkau mengajak kami meningkatkan ibadat serta amal kasih dan menjadi lebih rajin menyambut sakramen-sakramen yang menyegarkan dan mempertebal iman. Maka kami berseru, Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Baik. dengan demikian ya Bapa, Engkau mengundang kami agar menggunakan masa prapaskah, masa persiapan ini dengan keterbukaan dan kerelaan hati. Maka kami berseru, Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Baik. kita siapkan pujian 483. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sumarko, dan Pastor Paroki kami melambungkan pada pujian bagimu dengan bernyanyi. Oh Yesus utama, ternyata semula sekarang yang esa, kau mengosongkan diri, mengambil upah hati, engkau sekarang manusia. Sebagai manusia, kau merendahkan diri, tiadakan rasa, kau rela menderita, kau taat sampai mati, hingga salib yang keji. Kau didikannya Allah, ikut nia ilah,
saudara-saudari separokian yang berkomuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta mengungkapkan isi hati dalam doa permohonan dan pujian. Mari kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimulakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komunikatif. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, mari kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala cinta. Berkat cintamu melalui sakramen baptis, kami Engkau angkat menjadi bait-Mu yang kudus. Semoga kami tetap memelihara kehadiran-Mu dalam diri kami dan menghormati kehadiran-Mu di dalam diri sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman pada hari Minggu ini, minggu depan kita memasuki minggu Prapaskah keempat. Ibadat kita adakan di gereja KM09 dimulai jam 8 pagi dengan barang tugas pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan Bapak Sulis, doa umat Bapak Made, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rosmauli. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus sungguh bait Allah. Dengan baptisan yang telah kita terima, kita menjadi pengikut Kristus sekaligus menjadi bait Allah. Sungguh suatu kabar baik yang amat menantang bahwa Tuhan setia mendiami hati kita. Maka tindakan penyucian diri kita hendaknya terus-menerus diupayakan, karena kita adalah bait Allah. Kita mau menjadi tempat yang semakin layak
kita diajak untuk mengubah serta membaharui diri terus-menerus melalui pertobatan kita. Dan pasti Tuhan mendampingi kita serta mengarahkan hidup kita. Demikian amanat pemutusan. Amin. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri perayaan sabda kita dan kita mohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan hari Minggu Prapaskah ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan nomor 487. Putra Tunggal agar kita selamatlah.